pasti salam totalitas. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar bersama Bang Leibert Purba. Ya, hari ini kalau kemarin kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar, selanjutnya itu akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Dan setelah turunan akan belajar tentang integral. Jadi yang tiga ini memang tidak bisa terpisahkan satu sama yang lain. Nah, yang pertama dari definisi dulu. Kira-kira turunan itu apa sih? Kan gitu. Nanti kalau kita misalnya belajar di fisika, nanti ini pasti banyak muncul di fisika. Secara sederhana turunan atau nama lainnya nanti diferensial itu bisa dibilang sebagai sebuah perubahan. Perubahan apa? Kalau kita tahu nanti sebuah fungsi itu kan biasanya dibuat apa? Biasanya dibuat y sama dengan fx. Artinya ada sebuah fungsi dalam variabel x, di mana nanti variabel terikatnya adalah y. Maka kalau yang dibilang turunan, yang tadi abang bilang perubahan, itulah nanti perubahan siapa. Kalau misalnya si x-nya nanti dikasih nilai yang berbeda-beda, maka pastilah nilai c-nya juga berubah. Nah, sebesar apa perubahannya itulah nanti kita cari pakai turunan. Oke, atau dengan disimbolkan biasanya turunan itu dy per dx. Itu artinya apa? Ini artinya kalau c-nya itu diturunkan terhadap x. Kira-kira ya. Inilah nanti simbolnya turunan. Atau yang lain kadang dibuat y aksen. Aksen ini menandakan turunan. Atau kadang juga dibuat nanti f aksen x. Inilah nanti simbolnya. Oke. Nah, dari mana nanti kita dapat nilai itu? Ada definisinya, kita bisa peroleh dari limit. Nah, sekarang misalkan abang kasih sebuah kurva apa? Kurva y sama dengan fx. Oke. Kemudian yang ini sumbu x, yang ini sumbu y. Nah, seandainya ada sebuah titik sembarang, anggaplah di sini x. Kemudian dia berubah sebesar h lah, kita buat misalnya panjangnya ini kita buat h. Berarti koordinat titik x yang baru itu menjadi x ditambah h. Nah ya. Nah, sekarang kalau tadi domainnya itu x, maka nilainya adalah fx. Karena apa? Karena fungsinya adalah y sama dengan fx. Nah, sekarang karena x-nya sudah berubah menjadi x tambah h, maka nilai y-nya itu menjadi apa nanti? Fx tambah h. Oke, perubahan yang dimaksud yang mana tadi? Ya kita buat dy dx itu bisa juga itu kita buat apa? Delta y per delta x. Delta itu selisih ya. Berarti berapalah nanti besar delta y-nya ini? Delta y-nya ini berapalah kira-kira besarnya ini? Kurangkan aja kan? Yang di atas kurang dengan yang di bawah. Berarti siapa itu? F dari x tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x. Selisih si x-nya tadi udah kita buat siapa? H. Oke, bisa kira-kira ya. Secara sederhana seperti ini ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita tarik, garis dari titik yang pertama ke titik yang kedua, maka nanti akan berbeda jika titik yang keduanya lebih dekat, pasti berbeda. Oke, atau lebih jauh pasti berbeda. Maka bagaimana supaya di setiap titik itu perubahannya kita bisa tahu? Maka nanti AH yang kita pilih itu sangat kecil, supaya Pak tahu di setiap titik itu perubahannya pasti berbeda-beda, dan kita tahu kita ambillah nanti H itu yang sangat kecil. Berarti nilai H yang kita ambil itu mendekati 0. Maka disinilah dia masuk limitnya. Kemarin kalau dia mendekati 0, maka nanti yang ini udah kita tulislah nanti apa? dy per dx, artinya turunannya si y terhadap x itu sama dengan limit dari siapa tadi? Si h-nya, karena sangat kecil berarti hanya mendekati 0 dari siapa? Yang fungsi ini tadi. Oke, fungsi perubahannya tadi. Siapa itu? Fx tambah h dikurang fx dibagikanlah ini dengan siapa? Dengan h. Inilah nanti definisi umum dari limit, dari turunan. Oke, ini kadang kita buat f aksen x atau y aksen. Inilah nanti definisi dari sebuah turunan fungsi aljabar. Kira-kira ya. Misalkan abang kasih contoh
Oke, abang kasih contoh yang sangat sederhana. Misalkan dikasihlah nanti fx-nya sama dengan 3x kuadrat. Apa nanti turunannya ini? Maka kita buat pendekatan limit. Oke, maka turunannya si fx itu sama dengan apa tadi? Definisinya limit h menuju 0 dari fungsinya ini. Oke, berarti kalau fx-nya 3x kuadrat, fx tambah h, gantilah x-nya menjadi x tambah h. Berarti bisalah kita buat nanti apa? 3 kali x tambah h dipangkatkan 2, itulah fx tambahannya, dikurang fx-nya. Berarti dikurang 3x kuadrat, dibagilah semuanya ini dengan siapa? Dengan h. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, ini tinggal kita proses aljabarnya aja, tinggal selesaikan dia. Berarti limit h menuju 0, yang ini kan kalau kita kuadratin x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kalikan ke 3. Berarti nanti hasilnya 3x kuadrat tambah 6x dikali h ditambah 3h kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan fx-nya tadi, kurangkan dengan 3x kuadrat. Dan semuanya itu dibagikanlah dengan siapa? Dengan h. Oke, dari sini kan ada suku yang bisa kita habisin karena dia dikurangkan 0, yang ini dengan yang ini. Sisalah yang ini. Tinggal kita keluarkan hanya. Oke, difaktorkan dikeluarkan hanya. Berarti limit h menuju 0. Oke, h dikali yang di sini sisa siapa? 6x ditambah di sini sisa siapa? 3h. Oke, dibagikan dengan h. Oke, h dibagi h itu kan 1, habis berarti. Nah, karena hanya menuju 0, kita substitusikan nilai hanya ke dalam. Maka dapatlah nanti hasil akhirnya adalah 6x. Oke, bisa kira-kira ya. Seperti itulah cara mencari turunan dari sebuah fungsi dengan pendekatan limit. Kira-kira ya. Tapi apakah nanti untuk soal-soal yang lain itu kan pasti berbeda-beda. Pasti nanti ada misalnya fungsi yang pangkat 5, apakah mungkin kita pakai pendekatan limit? Bisa-bisa aja. Tapi nanti dengan metode ini ada rumus-rumus dasar yang bisa kita peroleh. Oke, yang pertama nanti, yang pertama seandainya ada sebuah fungsinya fungsi konstan, berarti fx sama dengan k. Oke, maka nanti dari sini bisalah kita peroleh kalau turunannya itu adalah 0. Oke, jadi kalau fungsinya adalah fungsi konstan, maka turunannya udah pasti 0. Yang kedua, kalau misalnya fx-nya kita buat adalah a dikali x pangkat n. Oke, nanti turunannya dari sini bisa kita peroleh turunan pertamanya ini, nanti rumusnya a dikali n dikali x pangkat yang tadi kita kurangi 1, n dikurang 1. Oke, itulah nanti ada dua rumus yang paling dasar dari sebuah turunan fungsi aljabar. Oke, dan abang tantang kalian nanti untuk membuktikan yang dua ini pakai pendekatan limit. Kok bisa ya rumusnya jadi ini? Kira-kira ya. Nah, contoh yang tadi yang kita buat tadi rumusnya apa? Fx-nya sama dengan berapa? Fx-nya sama dengan 3x kuadrat. Maka nanti dari sini turunan pertamanya ini kan a-nya 3. Pangkatnya pangkat 2, n-nya 2. Masukkan rumus yang tadi. Berarti 3 dikali pangkatnya 2 dikali siapa? X dipangkatkan dengan pangkat yang tadi dikurang 1. Atau sederhananya kita tuliskan lagi ini apa? 6x pangkat 1. Oke, sampai di sini bisa ya. Ini masih contoh yang sangat sederhana.